Oke. Halo Yus. Halo Bang Suwardi. Gimana kabarnya? Oh puji Tuhan, apa kabar? Oke. Namamu Yus. Waktu dari Rias. Betul sekali. Sekarang tinggal di mana? Tapi sekarang lagi stay di Jakarta sih. Ya udah status mahasiswa ya. Iya, saya sebagai mahasiswa. Jurusan kamu? Jurusan saya teologi. Teologi. Iya. Terus udah semester berapa sekarang? Kalau sekarang semester 3, masuk semester 3. Oh, semester 3. udah mau ini ya. Enggak sabar ya semester 3. Semester 4. Oh. Iya ya. Oke, sekarang semester 2 ya. Iya. Sebelumnya ke sekolah tinggi teologi, apa yang menjadi cita-cita kamu? Sebelumnya sih, sebelum saya masuk di STT ini, itu saya berumur setahun itu di militer. Oh, di situ. Ya. Jadi kamu nganggur ya? Nganggur. Iya, kalau lebih begitu. Nganggur ya. Tapi kamu isi menganggurnya itu dengan apa tadi ke? Pokoknya aku menganggur dalam hal yang baik sih. Karena Apa yang kamu lakukan saat itu? pas menganggur itu saya dalam setahun itu saya di asrama militer, saya benar-benar di situ. Oh, Di Siantar dan di Medan. lalu kenapa bisa memilih lanjut di sekolah tinggi teologi? Itulah mungkin itu panggilan Tuhan. Saya pun tidak menyadari hal itu. Karena saya tahu setiap orang pasti ada panggilan tertentu. Iya. Dengan panggilan itu gimana respon kamu? Kamu menerima nggak? Ya, dengan panggilan Tuhan saya merespon dengan baik karena saya tahu tidak semua orang bisa dipanggil karena ada tertulis banyak terpilih tapi sedikit banyak terpilih tapi sedikit banyak terpanggil tapi sedikit terpilih. Tapi memang nggak ada nggak ada menyalahkan pencipta atau bisa begini kan? Kamu bilang bahwa sebenarnya saya itu menganggur dulu mau ini berkumpul kemana. Dan itu kan ada dengan masuk ke sini kan ada ini ya, ada rasa aduh kok bisa masuk ke sini atau enggak? Awal-awalnya sih Ada ya. saya mengatakan sedemikian karena ini setiap usaha yang saya lakukan tentu saja saya libatkan Tuhan. Tetapi dari setiap proses dari progres yang saya lakukan justru saya terjatuh, maksudnya saya terpuruk dari hasil dari apa yang saya lakukan dalam setahun itu. Makanya dalam setahun itu saya frustasi. Kenapa ya? Apa yang saya lakukan itu tidak jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dan saya juga mengerti dalam hal itu. Tuhan tidak mempercayai kita dalam satu sisi, tapi Tuhan bisa mempercayai kita di sisi lain. Betul sekali. Pada saat kamu berumurkan atau mencari peluang untuk masuk ke sini itu, apa yang menjadi motivasi kamu sehingga memutuskan bahwa saya mau masuk ke sini? Iya, maksudnya Selain dari yang mengatakan tadi mengatakan bahwa gila itu ada dan motivasi lain. kalau motivasi lain sih, ketika sebelum saya masuk ke sini ya, motivasi saya itu ada dua. Ketika sebagai tentara itu satu mengangkat derajat kedua orang tua, dan keduanya mengabdi pada negara. Dan ketika saya masuk ini, motivasi saya untuk datang kepada Tuhan itu selain dari panggilan, satu untuk bisa bergumul, untuk bisa memahami dan menjadi berkat bagi orang di sekitar saya. Jadi kebanggaan untuk saya itu saja sih. Pernah nggak kamu berpikir bahwa kamu itu berharga? Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah, ya saya menganggapnya biasa aja. Karena kita kan juga terikat dengan dunia. Jadi sesuatu yang bersifat rohani itu kayak ekstrim banget, nggak masuk dalam kriteria saya. Karena kan saya juga hidup di dunia bebas. Jadi ketika saya memasuki dunia kerohanian, saya mengerti ternyata setiap jiwa-jiwa sesuatu itu
sangat berharga bagi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan tidak seorang pun binasa, atau tidak seorang pun yang dapat mengambil dari aku. Jadi sebelumnya kamu belum berpikir ya bahwa kamu berharga, jadi baru nyadar setelah kesini. Ya, Baru sadar bahwa ternyata saya itu berharga loh, meskipun dengan tidak terwujudnya cita-cita saya menjadi mau jadi tentara, tapi dengan panggilan ini lebih berharga gitu ya. Ya, di sisi lainnya sih, ya begitu. Dan saya juga berharap begini, jika saya tidak bisa mengabdi pada negara, ya tidak, saya bisa mengabdikan seluruh hidup saya bagi Tuhan. Tapi mana yang kau pilih setelah masuk mengabdi bagi negara atau mengabdi bagi sebenarnya sih tentu saja, sama-sama saja. Tapi yang untuk sekarang yang saya fokuskan yaitu untuk mengabdi pada Tuhan, karena barang siapa diberikan banyak, diberikan banyak. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada saya saat ini, pasti saya merespon dengan baik, yaitu bergumul dan mempersembahkan seluruh hidup saya bagi Dia. Meskipun ada jatuh bangunnya, tetapi saya harus mengkoreksi diri saya, untuk sendiri, bagaimana supaya hal itu bisa berkembang menjadi berkat bagi orang sekitar saya. Setelah kesini sampai saat ini, apa yang memang sudah kamu pahami dari segi ajaran, dari segi apapun itu menentang atau bagaimana? Karena saya kan berasal dari gereja Protestan, karena kalau ketika awal-awal saya masuk GSKI, kayaknya agak beda ya. Lagian kan jujur saja, saya nggak terlalu paham banget dalam bahasanya. Ketika aku memasuki gereja karismatik yang sifatnya langit baru dan bumi baru, menjadi dengan hidup suci, kudus, tanggung jawab, saya memperbandingkan, meskipun gereja itu semua sama, tapi ada hal-hal yang bisa kita jadikan itu sebagai dorongan kita. Oh ternyata begini, ternyata begitu. Nah menurut saya dari ketika saya memasuki gereja GSKI ini, kalau secara saya pribadi tentang pemahaman langit baru dan bumi yang baru itu memang ada, karena dari jika kita berbuat baik, jika dari sikap perilaku kita, karena dalam hukum tertulis apa yang kamu tabur itu juga yang kamu tuai, dan jika kita apa yang kita tabur saat ini dengan kebaikan, maka kita akan menuai itu kepada Tuhan. Karena rumah kita itu bukan di bumi, ini hanya sementara. Rumah kekal kita itu di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tapi tanda petik tergantung dari sikap dan perbuatan kamu ketika kamu berada di bumi. Kamu harus bertanggung jawab dan setiap apa yang Tuhan berikan. Saya menyadari hal itu. Ternyata begini. Sehingga saya lebih sungguh lagi untuk bergumul dalam hal ini. Dari segi pengajaran, kamu terima status pengajaran? Kalau dari segi pengajaran sih, sebagai yang saya dapat ini dari input yang telah saya dapat dari Bapak Rohani, ya menurut saya sih, yaitu memang dasar dari Alkitab, itu basic dari Alkitab, pengajaran yang orisinal. Ya betul, berarti Alkitab asli tanpa dari buah pikiran orang atau perspektif orang lain. Nah, itu memang dari kebenaran orang Tuhan. Oke, sekarang apa yang sudah benar-benar atau sudah kamu lakukan atau sudah kamu persiapkan ketika kamu beragama mau memutuskan bahwa kamu mau yakin ini benar? Apa yang sudah kamu persiapkan? Yang saya persiapkan sih ketika saya memahami hal ini, yang pertama ini yang sedang kamu persiapkan sekarang. Yang pertama itu saya mempersiapkan diri bagaimana bisa menjadi setiap orang. Tidak hanya tergantung dari materi atau bahan uang, tidak. Segala sesuatu yang bisa menjadi berkat itu dari tindakan apa yang kita sampaikan kepada orang, jika itu bersifat baik, itu akan menjadi berkat. Karena kan kita mengerti dengan kebenaran. Dan yang kedua, membangun komitmen yang lebih erat dengan Tuhan, membangun hubungan esensi kepada Tuhan di religius lagi. Maksudnya kita mengerti hal ini, mengerti dengan sesuatu yang kita dengar, yang disampaikan. Nah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya komitmen yang seperti ini yang harus diperjuangkan. Ketika kita sudah membuat komitmen dengan Tuhan, pasti hidup kita baik-baik aja.
Karena tidak mungkin Tuhan membiarkan anak-anak kesukaannya dipermalukan orang lain hanya dari hal yang kecil. Tuhan tidak membiarkan kita karena apa? Kita telah ditandai itu adalah sifat dan perbuatan kita. Apakah kita teguh dari komitmen itu? Ketika kita teguh dengan komitmen yang kita buat, pasti Tuhan akan membela kita. Siapapun yang ingin menjatuhkan kita, Tuhan pasti membela kita. Sebelum kita bertindak, Tuhan terlebih dahulu bertindak. Terus apa yang telah ayah akan menjadi harapan kamu setelah kamu sadar bahwa kamu berharga di mata Tuhan? Apa yang sudah kamu, apa yang menjadi harapan kamu gitu? Apa yang akan kamu berbuat nantinya setelah sadar bahwa saya ini berharga? Lalu karena kamu sadar bahwa kamu berharga kepada Tuhan, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harapan ke depan? Harapan saya ke depannya saya juga tidak tahu. Tapi ya, yang kamu ingin lakukan nantinya kan kamu udah merasa saya berharga nih. Terus apa yang menjadi tindakan sebenarnya dari bahwa saya berharga gitu? Yang saya lakukan mungkin karena saya mengerti dengan kebenaran dan bersikap secara tadi ya, saya pasti melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti Rasul Paulus melakukan apa yang seperti Rasul Paulus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam gambaran Rasul Paulus dari misi pertama sampai misi yang ketiga. Dan saya mungkin tidak sepenuhnya saya bisa lakukan, tapi paling tidak saya bisa mengikuti teladan. Secara spesifik, apa yang sudah terpikirkan di benakmu yang akan kamu lakukan? Ya, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dengan cara sebelum menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, saya harus bisa membenahi diri jadi lebih baik lagi. Saya harus bisa mengontrol diri dari segala perbuatan saya, ucapan saya, sehingga kedepannya bisa ketika saya terjun dalam pelayanan, orang bisa memandang saya ternyata anak ini memang sungguh-sungguh benar-benar dalam pelayanan, bukan hanya mencari materi atau nafkah, tetapi hanya untuk menyenangkan dan bermasalah itu. Pelayanan seperti apa yang kamu inginkan? Ini pelayanan kita jadi ini jadi itu. Nah, seperti apa itu sudah terbayang di benakmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa karena semua manusia pada dasarnya berharga? Saya sih ada dua, kalau tidak mengenal orang tua di kaum remaja Kristen. Nah itu sih, dan itu mungkin di basic saya, karena saya suka dengan namanya Vatikan. Kau buat apa? Buat bangun gereja atau buat komunitas atau bagaimana? Cara kamu untuk menyelamatkan mereka? Kalau untuk mengambil kesimpulan atau secara tidak diketahui, saya nggak tahu, karena yang saya gumuli saat ini, saya tidak tahu benar-benar gimana. Tapi yang pastinya, apapun yang Tuhan percayai, maka itu akan saya jaga dan saya harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi belum terbenak ya, buat apa mau bangun sekolah? Kita menyelamatkan jiwa-jiwa itu salah satunya membangun sekolah atau kamu menjadi pendeta gitu. Tapi masih belum terkonsep ya gitu. Tapi gimana? Kalau menurut saya sih, jangan menyelamatkan jiwa-jiwa itu bukan hanya dalam untuk membangun gereja atau membangun komunitas, tetapi ketika seseorang terpuruk dengan keadaan, justru kita bisa sebagai kita seorang hamba Tuhan, kita harus menyalurkan tentang kebenaran firman Tuhan, meskipun itu agak secara bertentangan secara spirit, kita harus jadi berkat bagi dia, karena ketika pengalaman kita yang kita sampaikan kepada dia, mungkin saja dia bisa terima dengan apa yang kita sampaikan dan asumsi apa yang kita berikan kepada dia, mungkin dia bisa terima. Nah, sehingga dia mengerti dalam hal itu menyadari itu bisa juga menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak hanya berpatokan dari pembangunan gereja atau sekolah, dari yang juga kita berikan, kita sampaikan, kita salurkan, itu juga sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi orang yang tidak mengerti hal itu. Tapi mana mungkin bisa kamu bisa membantu orang terkadang, atau kamu nggak mencari siapa yang membutuhkan? Ya, kalau secara pribadi kita nggak tahu, tapi Roh saya akan membantu kita ternyata orang yang membutuhkan sesuatu. Gitu ya. Jadi mengarah ke kita begitu mengembara nantinya, mengembara ya. Belum tentu mau secara fisik belum jelas ya, tapi sudah ada niat. Sudah. Oke, bagaimana pergaulan setelah di sini?
intinya sih dalam kalau kita sebagai orang yang tinggal di kerumunan itu kita harus bisa menyelesaikan diri, mengontrol diri, baik itu emosi, perkataan kita, perbuatan kita harus bisa mengontrol itu supaya kita bisa mengalami dan memahami lingkungan yang kita tempat. Itu saja sih Bang, mungkin agak rasa ya.